Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Badan sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Kata guru, dekati Allah supaya badan sehat. Tidak sedikit orang banyak olahraga, banyak minum vitamin, tapi nggak sehat karena nggak dekat dengan Allah. Kata guru, dekati Allah supaya pikiran sehat, karena tidak sedikit orang belajar psikologi, ilmu jiwa, tapi dia tetap sakit karena nggak dekat dengan Allah. Kata guru, dekati Allah supaya kantong sehat. Banyak orang kantongnya tebal, tapi karena nggak dekat dengan Allah, maka isi kantong yang membuat dia semakin durjana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tampang kita di sini, alhamdulillah, badan sehat, pikiran sehat, kantong tebal, dan insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mau mabrur perjalanan? Ya. Pastikan perbaiki. Tujuannya Allah dan Rasulnya tadi ya. Selalu diulang-ulang. Tujuannya Allah dan Rasulnya. Bukan karena mau cari karpet Ibu Nurbaiti. Cari karpet. Katanya ada karpet yang bagus di sana, atau nyari cerek di sana. Nah, tujuannya Allah dan Rasulnya. Oke, itu perbaiki itu. Tujuannya Allah dan Rasulnya. Ada juga yang berangkat mau nyobain korma di sana. Iya. Katanya kalau pergi ke pasar korma itu makan sebanyak-banyaknya boleh, gratis. Yang dibawa pulang itu yang dibayar. Begitu, iya. Pokoknya makan sepuas-puasnya di situ. Iya. Ada orang berangkat mau nyobain itu. Ya, ini tujuannya Allah dan Rasulnya, bukan karena itu. Supaya pergerakan kita itu insya Allah jadi ibadah. Ini yang penting nih, yang kedua nih. Kendaraannya sabar. Ini dibutuhkan. Jadwal jam berapa? Manasik? Jam 9. Sekarang jam berapa? Baru mulai. Jam 10. 1 jam diuji kesabaran. Kenapa? Ada yang belum datang. Halo. Diuji kesabaran. Di sini sudah diuji kesabaran. Ya. Nanti ke bandara ini kan ada, saya lihat ini itinerary-nya ada 6 pemberangkatan. Itu masing-masing ada jam sekian, ada jam sekian. Itu paling tidak 4 jam atau 5 jam sebelumnya itu sudah harus ke bandara. Butuh sabar nggak? Butuh sabar. Kalau nggak sabar, apa sih begini nih? Nggak jadi. Makanya perbaiki kendaraannya dari sekarang. Ibu nanti sekamar dengan orang lain, misal sekamar dengan orang lain. Yang ibu senang AC, yang lain tidak senang AC. Jadi yang satu bangun hidupin AC, yang satu bangun matiin AC. Kalau nggak sabar, itu nggak jadi itu. Ya, ibu sudah bayar, bapak sudah bayar, halo, sudah bayar, dan berharap bahwa pengen dilayani secara sempurna. Saya yakin Travel Azizia itu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab terhadap jamaah. Tapi ingat, halo Bu, sehebat apapun travel, sepintar apapun pengurus, sehebat apapun mutawif, itu mesti dalam pergerakannya ada hal-hal yang terjadi di luar logika. Halo, saya bukan melindungi travel. Saya sudah berkali-kali itu berangkat.
hari ini pemberangkatan ini dengan kemarin itu beda persoalannya. Kita sudah antisipasi di sini, muncul lagi persoalan yang lain, nggak selesai-selesai. Ujungnya di sini nih, kendaraannya adalah sabar. Maka di setiap manasik yang saya sampaikan, saya tulis itu warna merah, kendaraannya sabar. Perbaiki itu. Dan saya yakin ini Travel Aziziyah, Pak Abdul Aziz Baswedan dengan timnya tidak berlindung di balik kata-kata sabar. Sabar ya, lantas mereka tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia profesional di sini. Cuma saya sampaikan bahwa ada hal yang bisa terjadi di luar dari logika. Kenapa? Travel itu berhubungan dengan instansi-instansi yang lain, bukan dia sendiri yang menguasai. Hubungan dengan travel, hubungan dengan hotel, hubungan dengan penerbangan, hubungan dengan kerajaan Arab Saudi, itu semua tuh dan harus dikelopkan. Makanya saya sebagai guru ngaji kadang berpikir, itu kok travel bisa ya? Itu dahsyat ya. Tapi terkadang kita sebagai jamaah karena sudah bayar nggak mau tahu. Maka di manasik ini saya sampaikan yang harus diperbaiki kendaraannya. Apa kendaraannya? Ada suami istri yang berangkat? Ada. Ibu marah-marah, bapak kasih tahu, Bu, kendaraannya sabar. Contoh. Atau sebaliknya, bapak marah-marah. Siap. Kasih tahu, Bu. Ya. Bu, kendaraannya sabar. Kalau bapak marah-marah, ibu kasih tahu, Pak, ingat manasik, kendaraannya sabar. Ya. Ini kok kita nggak berangkat nih? Ada apa nih? Kendaraannya itu Pak tuh. Insya Allah kalau tujuannya Allah dan Rasulnya, kendaraannya sabar, bekalnya takwa, saya yakin mabrur perjalanan. Ya. Cukup sampai sini? Kan udah mabrur ya. Subhanallah, baru mulai. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Kami datang sampai di Madinah nih ceritanya nih. Jadi kalau sampai di Madinah perbanyak sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Nih contoh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Apapun bentuk sigot lafaz sholawatnya, perbanyak sholawat pada saat sampai di Madinah. Oke. Jadi yang saya terangkan ini ke Madinah dulu. Nanti tinggal mengikuti yang ke Mekah ya. Apa yang dilakukan di Madinah? Perbanyak sholawat dan zikir. Lalu ziarah makam Rasul. Itu tadi yang kita sampaikan di awal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Man sholla alayya sholatan, siapa yang menyampaikan sholawat kepadaku satu kali, kata Nabi, ruddat alayya ruhi fa'rudda salamu, maka Allah akan kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Jadi saya selalu menganggap setelah kita sholawat kayak tadi, insya Allah kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau sudah berada di sana, Rasul sampaikan, orang yang berziarah pada saat aku meninggal itu sama dengan berziarah pada saat aku hidup. Nah, ini di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Kalau Utsman ada di Baqi. Ya, kemudian ziarah Ahlul Baqi, berdoa di Raudhah, itu nanti pakai tasrih biasanya ya. Mudah-mudahan travel itu bisa mengusahakan, karena sekarang ini regulasinya itu berubah-berubah ya. Ini satu rombongan kadang tidak bisa lagi bareng tuh kayak sekarang tuh, subhanallah. Maka perbanyak sholawat, mudah-mudahan bisa masuk Raudhah. Siapa yang masuk Raudhah berdoa di situ, doanya mustajab insyaallah ya. Lalu sholat 5 waktu, sholat sunnah ya, dan itikaf di Masjid Nabawi. Jadi setiap masuk Masjid Nabawi upayakan selalu
niatnya i'tikaf, nawaitu anak takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Lalu rajin baca Quran. Jadi pada saat berangkat ke sana tuh, ya, betul-betul ada penghargaan kepada tempat di mana turunnya Al-Quran dan kepada siapa yang membawa Al-Quran, dan insya Allah itu akan menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Lalu sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, ziarah Uhud, ziarah Khandaq, ziarah Qiblatain, terus apa ini bacanya? Merenung di pasar kurma. Bingung nih, ini siapa lagi yang belum dapat oleh-oleh nih? Ya, maksudnya merenung itu ternyata peninggalan Rasul itu masih ada sampai sekarang. Itu ya, merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersedekah. Ya. Berapa hari Bapak Ibu di sana? 12 hari. Siapkan itu 12 real, receh-receh. Ya, satu real kasih 1 real. Ya. Yang receh-receh itu kasih ke tukang-tukang sapu. Tapi kalau dolar boleh kasih ke ustadznya. Yang dolar. Iya. Iya. Pada saat kita mau meninggalkan kota Madinah, ya, kita sholawat lagi itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus gitu sampai kemudian kita meninggalkan. Ya. Oke. Aman sampai sini? Kemudian dasar hukum umrah. Wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Jadi kita umrah karena Allah. Tujuannya Allah dan Rasulnya. Oke. Umrah itu wajib 1 kali seumur hidup. Selebihnya sunnah. Sangat dianjurkan jika punya kemampuan lalu membiayai orang lain. Ada saudara yang belum berangkat, kita sudah pernah berangkat, biayai dia. Itu dahsyat. Kita akan dapat pahala seperti pahalanya dia tanpa mengurangi pahala dia, dan kita juga mendapatkan nilai dari infak kita yang kita berikan kepada dia. Jadi berkali-kali lipat itu memberikan biaya umrah buat yang lain. Belum lagi kalau dia senang, girang banget, girangnya itu pun menjadi doa selamanya buat kita. Halo? Bisa ini? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Ya. Menjadi persoalan bingung mau berangkat lewat mana. Jangan lupa. Ya, cari Azizi aja insya Allah. Ya. Iya. Lalu mandi. Ada mandi ihram, ada mandi junub. Mandi ihram. Niat saya mandi ihram karena Allah, lalu meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Jadi bukan soal sampo. Ada yang tidak mandi ihram karena nggak ada sampo. Habis saja di kamar, dihabisin sama kawan. Jadi ya karena nggak ada sampo, jadi nggak mandilah dia. Padahal di sini nggak ada isyarat sampo. Air, ya air. Oke. Lalu wudhu. Ini wudhu yang saya sampaikan ini adalah wudhu yang sifatnya rukun. Ya, sifatnya rukun. Kita ambil yang rukunnya saja pada saat kondisi mendesak. Ya, saya niat wudhu karena Allah. Ya, membasuh muka 1 kali. Ya. Lalu membasuh tangan sampai siku kanan dan kiri 1 kali. Lalu mengusap rambut 1 kali. Lalu membasuh kaki sampai mata kaki kanan. Ya, kanan dan kiri. Ini. Ya, yang bagus itu kalau ada semprot-semprotan. Ya, semprotan itu semprot-semprot ya, tinggal ngikutin ini. Ya.
Lalu sholat duduk. Biasanya ini apa, ibadah-ibadah dasar yang kadang kita ketemu tuh dalam perjalanan. Sholat duduk di pesawat, ya. Gerakan dikerjakan dalam keadaan duduk. Allahu Akbar, duduk. Pada saat sujud ini nggak perlu sampai di bawah. Ya, susah juga kali, kan ada kursi di depannya. Jangan juga sujud di depan, Allah, kan ada sandarannya. Enggak juga, itu syarat aja gitu. Ya, tapi bacaannya tetap bacaan sempurna sebagaimana kita sholat pada umumnya. Ya, bacaan tetap sempurna gitu. Oke. Syarat umrah, muslim berakal balik mampu. Kemudian rukun umrah. Oke, sekarang saya mau ngajak simulasi. Tangannya coba semuanya begini. Mohon maaf. Ini isyarat niat. Apa ini? Niat. Niat. Oke. Jadi kalau saya bilang, ini apa, Bu? Niat. Niat. Ini apa, Pak? Niat. Niat. Oke. Apa niatnya? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Nah, itu niatnya tuh. Coba diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Hebat, kok hafal semua ya? Emang hebat ini jamaah Aziziyah. Insya Allah mabrur semua. Ya, niat. Apa ini? Niat. Oke, sekarang tangannya begini. Ya. Lalu putar ke kanan. Ya, ini tawaf. Apa itu tawaf? Keliling Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Harus dalam keadaan berwudu. Ya. Ingat, tawaf itu apa? Berapa kali? Harus dalam keadaan berwudu. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad. Kebayang nggak sudut Hajar Aswad? Halo, sudut Hajar Aswad, paham ya? Ada di Ka'bah itu ada 4 sudut. Ada namanya sudut Hajar Aswad. Disitulah kita mulai dan disitulah kita berhenti. Ya, tawaf adalah keliling Ka'bah 7 kali, harus dalam keadaan wudu. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Apa itu tawaf? 7 kali. Ya, harus dalam keadaan berwudu. Jadi kalau misalnya sementara jalan tiba-tiba ya, nggak tahan gitu, tiba-tiba. Boleh nggak? Boleh. Yang penting tetangga nggak pingsan karena kebauan. Iya. Maka yang harus dilakukan tadi wudu itu tuh. Ya, dia terus basuh muka, tangan, kanan, rambut, kaki, gitu. Baru jalan lagi. Ya. Oke, ini tadi apa, Bu? Niat. Niat. Terus ini? Tawaf. Oke, sekarang dari dada nih tangannya. Mohon maaf. Dorong ke depan. Tarik lagi. Ini namanya sa'i. Sa'i. Jadi kalau saya kasih isyarat begini, ini namanya sa'i. Oke. Sa'i itu dimulai dari bukit Sofa. Ini Sofa, di sini Marwah. 7 kali. Coba bantu saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Marwah. Ini Sofa, ini Marwah. Jadi sa'i itu bolak-balik Sofa, Marwah. Dimulai dari bukit Sofa, berakhir di Marwah. Pada saat ada lampu hijau, lari-lari kecil buat laki-laki. Perempuan jalan cepat saja. Oke. Rukun umrah pertama? Niat. Lalu? Tawaf. Lalu? Oke, sekarang tangannya begini. 2, taruh di rambut. Bukan tahlil ya. Tahallul.
Iya, tahallul. Oke, tahallul itu isyaratnya menggunting rambut paling tidak 3 helai. Ya, tapi yang laki-laki ada berapa nih laki-laki? Ya. Oh, ini yang baju kotak rambutnya bagus nih. Ini bagus nih rambutnya. Nabi mendoakan 3 kali buat yang botak. 1 kali kalau nggak mau botak. Sekarang saya tanya, Pak Haji, kira-kira mau didoakan Nabi 3 kali atau 1 kali? Nah, berarti botak nanti sudah. Botak, bukan pemaksaan, tapi hadisnya begitu. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi rukun umroh pertama, lalu satu lagi, ini tangannya begini, turunin ke bawah, tertib. Jadi berurutan 1, 2, 3, 4. Ya, alhamdulillah. Kalau saya pindahkan ini masih ingat nggak kira-kira? Coba, apa rukun umroh? Ya. Kayaknya udah cukup ya. Iya, udah paham tuh. Itu yang kita lakukan pada saat umroh. Itu doang tuh. Ya, sekarang niat kita lakukan di mana? Bagi yang berangkat ke Madinah duluan, maka di tempat mikotnya itu namanya Zulhulaifah atau Bir Ali. Ah, di situ berniat. Ya. Tapi yang berangkat dari Indonesia langsung masuk ke Mekah, itu Jeddah langsung masuk Mekah, maka niatnya sebaiknya itu di dalam pesawat, bukan di atas pesawat, Bu. Ya, di dalam pesawat. Ya. Ya, di dalam pesawat di Yalamlam. Jadi pas ada pemberitahuan bahwa kita berada di Yalamlam. Nah, disitulah kita niat labbaik Allahumma umrah. Ya. Boleh tahu mana yang berangkat dari langsung masuk Mekah? Belum ada ya? Ya, berarti semua yang dari Madinah nanti sebelum berangkat ke Mekah itu mampir dulu di Masjid Bir Ali, ya, nanti dikawal oleh travel. Di situ kemudian berdoa, menjatuhkan niat. Oke. Kemudian ada namanya wajib umroh, itu memulai ihram dari miqat, itu yang tadi saya sampaikan, ya. Lalu ada meninggalkan larangan setelah ihram. Jadi begitu kita sudah berniat labbaik Allahumma umroh, itu ada larangan yang tidak boleh kita lakukan. Apa aja? Nanti kita lihat. Ya. Persiapan umroh. Jadi antum di Madinah, ya, mau melaksanakan tadi kan ada persiapan dulu tuh. Ada ini di Madinah hotel ya, tempatnya di Madinah. Taubat, bersih-bersih, mandi ihram, minyak wangi, pakaian ihram, sholat sunnah safar. Ya, kita lihat. Taubat, ingat semua dosa, sucikan hati, istighfar, sholawat, syahadat, sholat taubat, baca Quran, zikir, selalu dalam wudu, sedekah. Yang receh-receh kasih tukang sapu, yang dolar kasih ustaznya. Ya. Lalu bersih-bersih, potong kuku, cukur bulu. Ada berapa bulu di badan? Ya. Kalau di atas namanya, turun dikit namanya, ya, turun lagi namanya, ya, turun lagi, turun lagi, turun lagi, ya, turun lagi. Ya. Semua bulu itu, ya, kecuali ini nih. Ini kalau ini jangan dicukur, ya. Ya. Kumis, jenggot, ya, dan rapikan rambut tuh. Itu bersih-bersih, ya. Kemudian mandi ihram. Apa niatnya? Saya mandi ihram karena Allah. Lalu siram semua tuh sampai basah semua tuh. Ya. Cuman kalau kita sekamar dengan yang lain itu harus berbagi waktu. Jangan semua waktu kita kuasai itu. Ya, kawan di luar udah kebelet, kita masih santai aja di dalam. Seolah-olah nggak ada penghuni lain.
Subhanallah. Lagi-lagi ya butuh saling pengertian. Ya. Kemudian minyak wangi. Sunnah sebelum niat, tapi larangan sesudah niat. Itu minyak wangi itu prinsipnya. Sebelum kita berniat, sebelum menjatuhkan niat di Bir Ali, ya, di tempat mikot, kalau dia lam-lam yang dari Indonesia langsung masuk ke Mekah, sebelum berniat itu sunnah memakai wangi-wangian. Tapi begitu sudah niat maka menjadi larangan. Ya. Pakaian ihram, jiwa dan raga putih bersih, ya. Lalu kemudian sholat sunnah safar, niatnya saya niat sholat safar 2 rakaat, itu masih di hotel. Kemudian hadirkan Allah dan Rasulnya selalu di hati. Oke, itu persiapan tuh, masih di Medina Hotel. Ini pakaian ihram, ya. Jadi tadi kan sudah mandi pas segala macam gitu kan, pakaian ihram. Ini ibu-ibu sebaiknya pakai manset nih, ya. Jadi kalau ngangkat tangan nih kan kelihatan nih aurat nih, ya. Itu jadi pakai manset aja biar kalau ngangkat tangan itu turun ini masih ketutup, ya. Hati-hati ini yang begini. Kalau perlu pakai kaos kaki. Ini kalau begini ketiup angin, jangankan pembimbing, jangankan ustadz, malaikat pingsan kalau begini nih. Iya, ngelihat. Iya, kata Ustadz Dasam, tidak dilihat barang bagus, dilihat dosa, ya. Jadi diupayakan supaya ini tertutup. Oke. Kemudian yang laki-laki, nah ini, ya. Intinya, ya, pakaian ini, intinya burungnya aman. Jangan sampai nanti nongol pada saat jalan. Kan kita nggak pakai celana ya. Halo. Dan ngikatnya harus kuat. Jangan sampai nanti lagi jalan, loh, ihram saya mana nih? Innalillahi. Ya, intinya itu kuat. Ya, mau bagaimanapun bentuknya, ya, yang penting dia kuat. Ya, nanti mutawifnya akan membantu di sana, insya Allah. Ya, jadi kalau misalnya yang suami istri, kan istrinya kan suka pegangan tuh. Ya, itu dipastikan kencang, jangan sampai dia pegang. Ya, bukan melorot, hilang. Subhanallah. Ini kain ihram, ya. Oke. Kemudian sudah pakaian ihram di hotel, langsung menuju ke Bir Ali. Ini bentuknya Bir Ali, nanti itu dibawa ke situ. Di sini kemudian melakukan niat labbaik Allahumma umrah. Nah, setelah niat itu larangan berlaku tuh. Ya. Miqat, tempat tertentu dan waktu berniat umroh dan haji. Itu miqat. Ya, tempatnya. Jadi nggak sembarang, nggak boleh di sini. Ya, tempatnya tertentu yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah, yaitu di Bir Ali sama Yalamlam. Itu kalau yang kita punya perjalanan, ya. Lalu sholat sunnah ihram, niatnya, halo, niatnya sholat sunnah ihram, hafal, ya. Apa niatnya sholat sunnah ihram? Saya niat sholat sunnah. Loh, kok bisa? Baca ya? Kalau mau bisa, baca. Itu perintah, iqra, baca saja. Yang kasih ilmu itu Allah. Maka jangan pernah bosan untuk membaca. Nah, kekurangan kita di Indonesia itu malas membaca. Padahal ini kita bisa karena baca. Oke. Niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu satu bentuk sigot atau lafaz, ya. Yang lebih umroh, yang lebih umum adalah labbaik Allahumma umrah, ya. Tapi kalau yang sudah pernah berangkat, tolong cari nama untuk dibadalkan. Ada yang berulang di sini, ya. Jadi yang sudah berulang, Pak Haji, siapkan nama, apakah nama orang tuanya, nama bapaknya, nama ibunya, siapkan. Insya Allah
Jangan berpikir begini, wah dulu waktu saya umroh kayaknya belum terlalu bagus, saya mau memperbaiki dulu saat ini, nggak usah dulu badal. Langsung diniatkan. Jadi semakin bagus ibadah yang kita lakukan, semakin senang yang kita niatkan itu, karena tidak mengurangi pahala kita, bahkan menambah. Ya, jadi yang sudah pernah niatkan, bagaimana caranya? Ikuti saya. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nah, sebutkan namanya Fulan bin Fulan, gitu. Oke. Setelah niat berlaku larangan. Apa aja larangannya? Oh ini, larangan bagi pria dan wanita: rafas, bercumbu, bermesraan, fusuk, berbuat maksiat, jidal, bertengkar atau berbantah-bantahan tanpa alasan yang dibenarkan. Ini pada saat ihram atau di luar ihram ini nggak boleh. Ya, apalagi kalau ihram ini sangat berpengaruh. Ya, barangkali kita tawaf, sa'i, tapi karena ini ada dalam diri, karena kurang kendaraan tadi, sehingga mempengaruhi nilai daripada umroh yang kita lakukan. Larangan bagi pria dan wanita, dilarang memakai wangi-wangian. Ya, tadi sebelum kita berniat, bukan sekedar boleh bun, sunnah. Tapi begitu sudah niat, maka dia menjadi larangan. Ya, terus dilarang memotong kuku, dilarang mencukur rambut, dilarang memotong kuku, ya, apalagi memotong kaki, ya, nggak boleh. Dilarang memotong, mencabut rumput, dilarang memburu binatang, dilarang pendahuluan bersetubuh. Pak, yang suami istri sekamar berdua, hati-hati. Ya, siapa tahu tiba-tiba panas gitu kan? Nah, ini nggak boleh nih pendahuluan nih. Ya, kalau pendahuluan aja nggak boleh, apalagi bersetubuhnya. Dilarang akad nikah. Ya, ada yang belum nikah sini? Ada. Jadi kalau mau nanti sesudah umroh baru nikah ya. Jangan pada saat itu, nggak boleh. Ya, setelah tahallul itu baru boleh. Ya, makanya ada yang nanya, Ustadz, kok di situ dilarang akad nikah? Saya lihat banyak artis yang umroh nikah di sana. Itu pasti udah selesai tahallul, gitu. Iya. Oke. Larangan bagi pria, dilarang memakai pakaian berjahit. Jadi tidak boleh pakai kaos dalam. Ya. Tidak boleh memakai celana dalam. Itu tadi itu, makanya saya bilang kuatkan itu pakaian ihramnya. Oke. Dilarang menutup kepala. Pakai peci, ya. Pakai peci, Pak Haji. Kalau sudah niat ini dibuka, ya. Sudah niat dibuka nih, dilarang. Pakai topi, apalagi senang dengan sepak bola, Manchester United, karena idola. Gak boleh pakai tutup kepala. Tapi kalau nggak nempel kayak payung, boleh. Atau kain ihramnya diangkat begini, boleh. Tapi kalau nempel di kepala, kain ihramnya nggak boleh. Ya. Kemudian dilarang menutup mata kaki dan tumit. Maka sandal yang dipakai kayak sandal saya, jadi nggak ketutup di sini sama mata kakinya. Tidak boleh pakai kaos kaki, laki-laki. Kemudian larangan bagi wanita, tidak boleh menutup wajah. Masker pada saat sesudah niat, jangan. Kalau ini kan nggak ada yang bercadar. Masker biasanya tuh suka pakai masker karena panas atau karena dingin dia pakai masker. Sesudah niat itu ditinggalkan, kecuali ada alasan kesehatan. Iya. Kemudian dilarang menutup telapak tangan. Jadi saya anjurkan tuh pakai manset aja, nggak usah pakai yang, ya, yang ada tuh kayaknya terlalu ribet gitu ya. Pakai manset aja, yang ada sangkutannya di sini itu cakep tuh, ya. Nah, sesudah niat, ya, maka perbanyak talbiyah. Kita talbiyah, bayangkan kita lagi di Bir Ali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita di mana?
di hotel Western ya. Tapi kita ngebayangin berada di Bir Ali, kita lagi mikot nih ceritanya nih. Oke. Persoalan ini selesai. Ini tadi niat umroh sendiri, labbaik Allahumma umroh. Ini kalau niat umroh badal, ada yang kita mau niatkan ya, nih labbaik Allahumma umrohtan an, sebutkan nama yang diumrohkan. Oke. Ya. Lalu ini kita tinggalkan aja nih. Ya. Ini talbiyahnya. Nah, ini posisinya, ini Hajar Aswad. Sudut ini nanti ada lampu hijau, ya. Lampu hijau sejajar. Kemudian ini multazam. Kata Nabi, siapa yang ke Mekah, upayakan berdoa di multazam lurus ke belakang, karena doa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Maqam Ibrahim, ini Hijr Ismail, ya. Ini pintu Ka'bah, ini rukun Yamani. Oke. Jadi sudut yang menghadap ke Yaman itu sebelum sudut Hajar Aswad, gitu. Oke. Ada gambaran? Ya. Oh, aslinya nanti di sana, insya Allah. Ya. Ini sudut Hajar Aswad, lurus ke sini ada lampu hijau. Pas dibawa lurus garis itu, disitulah kita mulai mengangkat tangan, namanya istilam. Boleh kita coba berdiri dulu. Mohon maaf. Bayangkan Bapak Ibu sekalian sudah sampai ke Mekah dan sudah diajak ke sini, sudah dalam keadaan berwudu, berada di tempat ini. Ya. Angkat tangan menghadap ke sudut Hajar Aswad dekat pintu. Angkat tangannya begini. Kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikecup. Kalau perlu nggak usah dibalikin lagi bunda. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Jadi bukan kisbay. Nggak. Ya. Jadi kalau prosesnya Nabi, dia sentuh dulu baru dia kecup. Ya. Oke, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup. Oke, kalau perlu kenceng bunyinya. Jamaah sekalian, pada saat mengangkat tangan seperti ini, itu kata guru, hakikatnya sedang bersalaman dengan Allah. Merinding aku dengar. Hakikatnya sedang bersalaman dengan Allah. Jadi sungguh-sungguhlah sampaikan. Rasul pada saat tangannya sampai, dia sentuh itu Hajar Aswad. Tapi pada saat dia sudah agak jauh, dia pakai ujung tongkatnya, baru dicium itu ujung tongkatnya. Begitu banyak orang, dia hanya melambai Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu yang kita lakukan. Mau tetap berdiri apa mau duduk lagi? Silakan duduk lagi, Bun. Ya. Ini dia wajib wudu, tawaf 7 kali putaran. Lalu ada doa sesudah tawaf, kemudian ada sholat sunat tawaf, ada berdoa di belakang Maqam Ibrahim, terus minum air zam-zam. Itu nanti akan dipandu oleh mutawifnya. Itu akan diarahkan secara otomatis, insya Allah. Itulah hebatnya travel Aziziyah. Ya. Jadi memastikan jamaahnya insya Allah sesuai dengan urutan-urutan ini. Kalau batal, ini wudhunya yang tadi saya ulang kembali. Wudhu yang rukun-rukunnya saja. Ya. Lalu ketentuan tawaf dilakukan dalam Masjidil Haram. Pundak sebelah kanan terbuka bagi laki-laki. Ya, maksudnya bukan pundaknya yang dibuka. Kain ihramnya itu enggak menutup pundak sebelah kanan. Ya. Kemudian badan sejajar dengan sudut Hajar Aswad dan lampu hijau, maka badan atau muka menghadap ke Hajar Aswad sambil mengangkat tangan kanan lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang baru saja kita praktekkan. Lalu kecup telapak kanan istilam sebagai tanda memulai tawaf. Itu sama dengan bersalaman dengan Allah. Kalau rombongan dan barisan panjang ke belakang, misalnya ibu, bapak, adanya di ujung belakang, mutawifnya di depan, mutawifnya sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sama bapak yang ada di belakang, karena belum sejajar, jangan ikut Bismillahirrahmanirrahim. Belum saatnya. Nanti setelah sampai di situ baru Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mutawifnya sudah mulai membaca doa.
Ya. Jadi begitu sampai lihat, oh lampu hijau sudut Hajar Aswad. Nah, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Baru ikuti doanya. Ya. Itu waktu saya mimpin Aziziyah, itu bagusnya karena dia punya travel guide. Kita ngomong dikit, semua jamaah dengar. Ya. Bahkan sampai apa aja yang saya omongin diikutin. Sebenarnya saya haus, ikut juga saya haus. Ya, akhirnya mampir bareng-bareng minum di tempat. Ya. Oke. Lalu Ka'bah wajib berada di sebelah kiri. Ini Ka'bah di sini. Harus di sebelah kiri. Ya kan kita muternya ke kanan. Ya. Harus ada di sebelah kiri. Jadi kalau ada mencari suaminya, Bu, jangan begini. Berarti dia sebelah kanan, bisa batal itu. Ya, jadi nengoknya begini aja. Ya, jangan muter. Mana? Itu berarti dia berada sebelah kanan. Oke. Lalu mulai dan berakhir sejajar sudut Hajar Aswad dan lampu hijau. Bacaan ada dalam buku doa gantung. Doanya mana? Ada nggak contoh buku doa yang dikasih? Ada. Nah, doa itu semua ada di sini. Pakai aja. Saya kadang jadi tour leader, kadang pembimbing ibadah. Saya selalu pakai ini, bukan gaya, tapi saya berharap semoga Allah terima semua doa yang ada di dalam sini, walaupun saya tidak ucapkan. Wah, boleh juga tuh. Ya, kadang juga saya ngangkat begini. Ya Allah, terima semua doa dalam buku ini. Amin. Ibu mau? Boleh diucapkan. Cuma syaratnya kalau sudah begitu, nanti ada tempat longgar, ibu baca itu dengan sempurna. Ini cakep nih kata dia. Tadi darurat. Ya, paling kata malaikat pasti yang kasih manasik tuh Ustadz Rahmat tuh. Ya, jadi semua doa itu ada di sini. Saya tidak menganjurkan untuk menghafal, tapi yang dipelajari adalah daftar isinya. Supaya jangan sampai di sana tuh cari daftar isi semua tuh. Tahu-tahu selesai kan? Itu namanya umroh daftar isi. Ya. Oke. Kemudian melambai dan takbir di rukun Yamani. Jadi sebelum sudut Hajar Aswad ada sudut lagi, ya, kita melambai. Mohon maaf, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, turunkan tangannya, tidak mengecup. Ya. Cuma jangan kayak jamaah yang saya pimpin. Begitu sampai di sudut Yamani, diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya begini, tidak mengecup. Nggak usah pakai begitu. Turunkan aja tangannya. Dia terlalu setia sama manasik. Jadi waktu saya bilang tidak mengecup, ternyata di sana dia pakai tidak mengecup. Itu bukan bagian dari umroh. Ya. Tidak boleh masuk Hijri Ismail itu pada saat tawaf ya. Tapi kalau misalnya sudah di luar tawaf, ada antrian bisa masuk, silakan masuk berdoa di situ. Tidak boleh mengusap Ka'bah, Maqam Ibrahim dan lain-lain. Jadi pada saat tawaf tiba-tiba dekat dengan Maqam Ibrahim, itu nggak usah nafsu untuk menyentuh, karena khawatir di situ ada wangi-wangian yang sudah diusap oleh askar. Khawatir itu berpengaruh keabsahan daripada umroh kita. Kemudian kalau batal maka menepilah lalu wudhu, kemudian lanjutkan di tempat tadi batal. Ya. Kalau ragu hitungannya maka ambillah hitungan terkecil. Ini 2 apa 3? Maka 2. Ini 3 apa 4? Maka 3. Ini 4 apa 5? 4. Ini 1 apa 2? 7 aja dah. Langsung selesai. Iya. Jadi kalau hitungannya kalau lupa, ambil hitungan terkecil. Tapi insya Allah kalau bersama dengan mutawif, insya Allah hitungannya selalu pas. Ya. Kemudian sa'i. Ini sofa, ini marwah. Berapa kali? 7 kali. Oke. Jadi nanti di sini menghadap ke Ka'bah, ya.
Boleh saya mengajak berdiri lagi? Mohon maaf. Ibaratnya kita sedang berada di atas bukit Safa. Ini menghadap ke Ka'bah. Angkat tangan, ya. Ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Udah, tangan diturunkan. Jangan begini terus tangannya nih. Oh, sampai di Marwah. Ada juga begitu. Kenapa tangannya nggak diturunkan? Lah, Ustadz nggak nyuruh kata. Subhanallah. Jadi itu hanya pada saat awal saja. Sudah itu turunkan tangannya. Oke. Nanti berada, boleh duduk kembali. Nanti berada di Marwah juga begitu. Ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Oke. Ini Bukit Marwah, ini Bukit Safa, ini lampu hijau. Ya. Oke, berdoa di Bukit Safa awal, lalu sa'i 7 kali bolak-balik, kemudian berdoa di atas Bukit Marwah. Itu akhir. Ketentuan sa'i dilakukan di tempat sa'i Safa Marwah, ya. Jadi sa'i itu dilakukan di Safa Marwah, bukan dari mall ke mall. Aku sa'inya dari mall ke mall. Nggak bisa. Tempatnya harus Safa dan Marwah. Lalu didahului tawaf. Jadi harus tawaf dulu baru sa'i. Kemudian dimulai dari Bukit Safa 7 kali bolak-balik dan berakhir di Marwah. Sebaiknya tetap suci. Jadi kalau misalnya lagi sa'i batal, itu nggak apa-apa. Ya, nggak perlu mencari air wudhu, nggak, karena dia tidak disyaratkan untuk wudhu. Tapi tetap sebaiknya tetap suci. Lalu mengangkat tangan ke arah Ka'bah sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd di atas Bukit Safa dan Marwah setiap awal perjalanan sa'i. Tadi kita sudah praktekkan. Lalu lari-lari kecil di lampu hijau bagi laki-laki dan jalan cepat bagi perempuan. Safa Marwah hitungannya 1, 3, 5, 7. Safa ke Marwah. Tapi Marwah ke Safa hitungannya 2, 4, 6. Oke. Lalu tahallul, ya, botak atau potong rambut. Nabi Muhammad mendoakan 3 kali bagi yang botak, 1 kali bagi yang cukur. Tadi ya Pak, kita udah sepakat didoain Nabi 3 kali kan. Berarti sana botak. Oke. Lalu perempuan pegang seluruh rambut lalu gunting secara menyeluruh sepanjang 1 ruas jari, ya. Pada saat di atas Bukit Marwah dikit aja, nanti sampai di hotel baru pegang seluruhnya, baru gunting ujung-ujungnya sepanjang kurang lebih 1 cm lah ujung-ujungnya atau setengah cm, ya. Gunting rambut sendiri terlebih dahulu. Halo? Gunting rambut sendiri terlebih dahulu, baru menggunting orang lain. Karena terkadang kan begitu selesai, ini aku guntingkan dulu, padahal dia sendiri belum tahallul, belum selesai. Itu bisa kena dam tuh, bisa kena denda, ya. Jadi gunting diri sendiri dulu. Kalau nggak pede gunting diri, cari orang teman kita, tanya, antum udah gunting rambut nggak? Belum. Jangan suruh dia gitu. Antum sudah gunting rambut nggak? Sudah. Itu minta tolong aja. Tolong dong, aku diguntingin. Itu caranya, ya. Lalu potongan rambut jadi cahaya di hari kiamat. Kemudian larangan umroh yang tadinya halal kembali menjadi halal. Jadi pakai wangi-wangian. Itu udah boleh tuh, Bunda, mendekat ke makam Ibrahim tuh, pegang segala macam gitu, ya. Karena sudah bebas dari ihram. Oke. Setelah itu Bunda udah mau pulang, ya kan? Sudah mau pulang dari Mekah. Ada namanya tawaf wada, ya. Tawaf wada sama seperti tadi, cuma nggak ada sa'i, itu saja. Sama seperti tawaf yang tadi, cuma nggak ada sa'i, sama doanya berbeda. Orang mengatakan tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan, ya. Kalau saya tidak melihatnya seperti itu, ya. Pamit untuk mengajak saudara-saudara kembali untuk kembali lagi ke situ, ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezekinya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, begitu, ya.
Alhamdulillah. Nah, pada saat berada di Mekah, perbanyak tawaf sunnah dan umroh, ya. Jadi tawaf sunnah itu, tawaf di Ka'bah itu 60 rahmat Allah kasih. Berapa, Bu? 60. Kalau sholat di di Masjidil Haram itu 40 rahmat Allah kasih. Memandang Ka'bah 20 rahmat Allah kasih. Jadi di Masjidil Haram itu dikasih 120 rahmat. Makanya upayakan pada saat sholat itu selalu melihat Ka'bah, ya, supaya sempurna ini kita dapatkan 120. Lalu sholat 5 waktu, sholat sunnah dan iktikaf di Masjidil Haram itu satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan berapa kali, Bu? 100.000 kali di luar. Cuman kata Ibu Nurbaiti, jangan juga setelah sholat di situ pulang ke Indonesia nggak sholat lagi. Oh, kenapa? Kan saya sudah pulang umroh, di sana 100.000. Ya saya udah bebas. Bukan itu. Begitu, Bun, ya. Ya. Kemudian rajin baca Quran. Ya kan? Yang bermasalah baca Quran itu zikirkan abatasa tadi. Cari di bawah. Karena sama nilainya dengan membaca Quran, sesuai dengan level kemampuan. Ya. Lalu berdoa di multazam. Ya, siapa yang berdoa di situ, insya Allah doanya dikabul. Berdoa di Hijr Ismail. Kalau nggak bisa masuk ke dalam, itu agak mundur ke belakang, lurus di situ pancorannya. Nah, itu sama. Kenapa nggak bisa masuk? Kalau bisa masuk, masuklah ke dalam. Kadang kita ini suka melihat secara fisik harus masuk, padahal mudaratnya lebih besar. Mending kita ambil posisi yang agak aman terus berdoa. Insya Allah itu lebih safety, lebih aman. Berdoa di Rukun Yamani, berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwah, ziarah Jabal Thur, peristiwa hijrah keempat, ziarah Mina, Musdalifah, Arafah, miqat di Masjid Ji'rana, program umroh kedua biasanya, ya. Lalu ziarah Jabal Nur, Gua Hira, tempat turunnya Al-Quran, dan terakhir bersedekah. Yang receh-receh dikasih ke siapa? Tukang sapu. Dolar dikasih? Subhanallah. Enak banget nanti ustaznya yang mimpin. Ya. Oke. Sama-sama. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim wa tub alaina innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Amin ya rabbal alamin. Selesai, ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.